balik. Kemana? Keluar dari kelas. Keluar. Yang apa? Yang sakit ada. Mau belajar? Mungkin sekitarnya mungkin ada sampah dan lacinya ada. Ini semua? Kita yakin akan kita rajin biasanya. Datang yang piket luar datang. Baik, sebelum belajar, mana ketuanya si Ayu ya, tolong Ayu, berdoa Ayu supaya kita hari ini sehat, berkah, dan kita dapat. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Sudah? Ini Ayu. Istiqomah. Reza. Patika. Ini semua ya? Jadi apa tadi ya? Apa tadi? Jadi dulu. Kemarin masih ingat dari sebelum lewat tentang wudhu. Ya, kita kontak bareng kan sebelum materinya. Apa yang cuci? Ya. Ya ada basah, ada basuh. Basahnya mana? Lupa. Kalau dibasuh digosok yang mana? Ingat kan? Pintar. Anak solehah soleh saudara. Kemudian untuk hari ini yang kita bahas tentang menghindari. Apa itu hindar? Menjauhi. Ini ada harimau. Kamu di sini mau lewat ada harimau. Cara bagaimana? Harus berbalik. Yang kita bahas ini cuma ini perbuatannya sama apa itu perbuatan? Yo, perbuatan. Ya, kelakuannya yang mengarah ke zina. Zina itu apa? Si Ayu zina. Iya, kita. Zina itu pergaulan bebas kayak suami istri. Itu luar kita berusaha memahami tentang dampaknya dari zina, pergaulan bebas tadi, ya, hubungan di luar. Nah, apa dampaknya? Belum tahu ya, nanti kita bagi tugas ya. Kemudian ini ada dalilnya, dalil Al-Quran dan hadis tentang larangan zina dan pergaulan bebas. Ini terjadi karena perbuatan di perundek. Kalau tidak bebas mungkin tak terjadi namanya zina. Kenapa zina terjadi? Karena bergaul tanpa batas. Colok sama bebas. Makanya karena kita itu punya nafsu. Beda laki-laki sama perempuan nafsunya. Laki-laki itu nafsunya satu hari tua dari nafsuan. Ada nggak dengar nenek memperkosa cucu laki-lakinya? Ada kan? Yang ada kakek memperkosa perempuannya, itu namanya walaupun sudah tua 70 pasti masih ada juga nafsunya untuk berbuat zina. Nah, kita beri kelompok 3 kelompok ya. Kelompok pertama bebas tentang pengertian zina, yang mudah ya. Kelompok kedua faktornya, penyebabnya terjadi zina itu siapa? Kelompok kamu ya? Ya. Kelompok 3, kelompok 2. Kelompok 3 dampaknya dari pergaulan bebas. Ya. Apa aja terjadi kalau sudah zina atau apa yang timbul? Masih waktu berapa menit? 10, 15. 15. Sudah selesai? Nah, kelompok pertama, apa itu zina menurut
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan apa itu pengertian dari zina. Zina menurut hukum Islam adalah hubungan seksual antara pria dan wanita tanpa melakukan pernikahan yang sah. Zina terbagi menjadi 2 macam, yaitu zina muhsan atau zina orang yang beristri atau bersuami, dan orang yang tidak beristri atau bersuami, yaitu zina ghairu muhsan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalian ada yang menambahkan ya? Atau mengurangi? Ada mau protes nggak Bapak? Ya, ada tambah. Nah, kelompok kedua tentang faktornya, penyebabnya apa? Ayo ya, ya boleh sendiri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan apa itu faktor penyebab pergaulan bebas. Di antaranya keadaan keluarga yang kurang harmonis, kondisi rumah yang tidak ideal, lingkungan tempat tinggal, lingkungan pertemanan, dan keadaan ekonomi. Ya, itu penyebabnya. Apa dulu? Luar biasa. Penyebabnya. Tahu? Paham? Penyebabnya? Yang ketiga, dampaknya. Habis zina, apa dampak yang timbul? Siapa? Yang istri ya? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan dampak dari pergaulan bebas, yaitu ketergantungan obat-obatan terlarang. Menurutnya, tingkat kesehatan, meningkatnya kriminalitas, meregangkan hubungan keluarga, menyebabkan penyakit, dan menurutnya prestasi belajar. Ya luar biasa. Karena sesuai dengan yang kita bahaskan. Ini dalilnya. Larangan berhubungan atau bergaul bebas. Ini hadisnya, ada yang Al-Qur'annya sebelumnya. Ini wala taqrabuz zina. Ada yang bahasa baca ini siapa yang baca? Ya, boleh. Apa aja? Wala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Oke, luar biasa. Wala, kalau bahasa Arabnya, la itu bentuk larangan. Wala tak, coba siapa yang terjemahkan? Ah, coba si apa? Siapa namanya? Yang cantik? Iya, ya. Wala. Ini nih artinya. Dan janganlah. Ya pintar. Jangan mendekati ya. Jangan berzina, mendekati itu tidak boleh. Cara bagaimana? Supaya kita terhindar dari zina itu. Apa caranya? Ayo, saya tahu. Ya, menjauhinya. Yang pertama pergaulan bebas. Jaga jaga pandang. Yang cewek jangan sampai kita disentuh oleh laki-laki lain atau pria. Kenapa? Satu kali kesempatan kasih pegang kita, masuk akan kesempatan yang kedua. Lama kelamaan pasti pegang-pegangan. Ya, itu orang pacaran. Pertama kenalan, jaraknya 1 meter. Yang pertama, ketemu kedua jaraknya setengah meter. Ketemu ketiga jaraknya 2 kilan. Ketemu ketiga, keempat, 1 kilan lagi. Ketemu kelima, keenam, sentrum. Itu aja. Itu makanya kalau Allah yang melarang pasti ada dampaknya. Apa zina?
istri. Kalau suami istri apa tadi Kak? Yang muhsan ya. Apa itu muhsan? Berzina yang dilakukan sudah bersuami istri. Apa hubungan dunia? Rajam, itu rajam. Kali tanah ditanam separuh di lem sampai mati. Kalau yang gadis bujang belum menikah itu dicambuk sebanyak 100 kali hukumannya. Ya, itu hadis juga hadisnya. Hadisnya. Oh ya. Ya ini hadisnya, larangannya. La yakhluwanna rajulun bi amratin. Apalagi ila kana salisuhuma tidaklah dua orang berduaan cek sama cowok. Yang ketiga pasti ada setan. Sampai tolong tangan kita nyentuh, bukan ngerem. Nah, kita punya sana dia masuk, tolong masuk kita. Ya, kita punya akal kan, bisa berpikir kalau ini baik, lakukan, tak baik jangan dilakukan. Pasti ada resikonya. Lebih baik kepala manusia yang panas daripada menyentuh kulit yang bukan hukumannya. Ya, kemudian ini zina tidak ada macam itu. Muhsan sama khairul muhsan. Muhsan yang berzina yang suami istri. Muhsin khairul muhsan yang belum menikah. Ya, taat semuanya. Ada yang ngantuk? Ya. Ini dampaknya. Ini dampak yang berbahaya nih, merusak keturunan. Kalau kita hamil punya anak, siapa bilang anak? Haram. Karena haram orang tuanya berbuat haram. Anak yang dampaknya dapat buruk. Yang kedua menimbulkan keresahan. Orang yang berzina itu hatinya jadi gelisah. Ya, pacaran, berhubungan, mual. Apa itu mual? Apa hamil? Kalau lo nikah hamil pasti bingung kemana arah hidup nih. Ketahuan dia hamil, pasti malu. Orang tua malu, kita malu, sekolah makanya jaga bergaul baik. Yang ketiga merusak ketenangan hidup. Kenapa anak itu bandel luar biasa? Karena dari orang tua juga bandel. Ingin baik nanti insya Allah anak juga ikut baik. Tapi kalau kita bebas gaul nanti anak kita luar biasa bebasnya. Satu langkah orang tua, anaknya dua perbuatan itu. Makanya kita usahakan jangan sampai bergaul ada batasnya. Ya, ini yang kita bahas tentang bebas. Kita pahami dampak yang timbul, ya. Kemudian penyebabnya bagaimana orang terjadi karena berunding. Mungkin dari keluarganya, lingkungannya, temannya, mungkin juga imannya kuat. Makanya dalami ilmu agama, cari kawan yang bisa memakai kebaikan. Ada pertanyaan? Ada ya? Ya, paham semuanya kan? Apa zina tadi? Bergaul bebas. Di luar? Nah, zina ada? Satu. Yang muhsan hukumannya di muhsan dicambuk. Ya, akan datang kita bahas tentang hasil dari ini, yakni dampaknya yang timbul, supaya kita lebih dalam